Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Bagaimana kabarmu anak-anak? Alhamdulillah, baik Bu. Salam sehat. Di masa pandemi sekarang ini ada hal yang harus kita lakukan. Dimanapun kapanpun, apa itu Doni? Cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau hand sanitizer. Apalagi Aliyah. Pakai masker. Selanjutnya apa Keti? Jaga jarak. Betul. Minggu yang lalu kita belajar mengenai ancaman terhadap NKRI. Hari ini Ibu akan memberi materi tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Apa persatuan itu, Kiki? Persatuan secara sederhana adalah gabungan dari beberapa bagian menjadi satu yang utuh. Benar sekali. Siapa lagi yang bisa jawab? Ayo. Saya Bu. Silakan Ilya. Persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam kebulatan yang utuh. Tepat sekali. Saya akan menambahkan Bu, dengan contoh. Silakan Keti. Bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam agama, bahasa, ras dan adat istiadat yang berbeda, disatukan dalam satu negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tepat sekali. Untuk lebih jelas lagi, mari kita lihat tayangan video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Judul materi adalah memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa terdapat sejumlah konsep dasar, diantaranya adalah persatuan, kesatuan, integrasi nasional, nasionalisme dan patriotisme. Apa beda antara konsep persatuan dan kesatuan Bu? Pengertian persatuan adalah penyatuan beberapa corak yang beragam ke dalam kebulatan yang utuh. Konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, persatuan bangsa mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara. Mengerti Ilya? Mengerti Bu. Kalau konsep kesatuan apa Bu? Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah dan aspek sosial. Aspek alamiah adalah konsep kewilayahan. Aspek sosial meliputi politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Oke Bu, terima kasih. Kesatuan wilayah meliputi darat, laut dan udara. Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut yakni wawasan Nusantara. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita memiliki karakteristik berikut. Negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar kecil. Konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut darat dengan wilayah udara. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok bukan merupakan pelengkap. Laut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau satu dengan yang lainnya. Bagaimana perwujudan konsep kesatuan dalam aspek sosial Bu? Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perwujudan Kepulauan sebagai satu kesatuan ekonomi. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Bahwa budaya Indonesia pada hakikat adalah satu corak ragam budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikat merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hal kewajiban yang sama dalam pembelaan negara.
Konsep yang ketiga adalah integrasi nasional. Integrasi dapat diartikan sebagai suatu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda yang ada dalam kehidupan sehingga menghasilkan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Jadi integrasi nasional berarti integrasi yang terjadi di dalam tubuh bangsa dan negara Indonesia. Faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan yaitu sebagai berikut. Pancasila. UUD NRI tahun 1945. Sangsaka Merah Putih. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda. Konsep keempat adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Paham nasionalisme mulai dikenal di Indonesia sejak awal abad ke-20, yaitu saat berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei tahun 1908. Konsep kelima adalah patriotisme. Patriotisme adalah salah satu unsur nasionalisme. Patriotisme merupakan sikap sudi mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan tanah air, bangsa, dan negara. Ciri-ciri patriotisme diantaranya sebagai berikut. Cinta tanah air. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Berjiwa pembaharu. Tidak kenal menyerah. Selesai sudah paparan mengenai memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Terima kasih. Demikian tayangan video mengenai memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Sudah jelas ya? Sudah, Bu. Terima kasih. Sebelum saya akhiri pelajaran ini, untuk mengetahui siswa mengerti atau belum, Ibu akan mengajukan pertanyaan. Sebutkan 3 saja, faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan. Saya, Bu. Silakan Rijal. Perekat persatuan adalah Pancasila, Bahasa Indonesia, Sumpah Pemuda. Bagus sekali. Kita akhiri pelajaran ini. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.